Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua, para pemirsa dan penonton setia channel YouTube Gereja Masih Advent Hari Ke-7 Jemaat Menteng. Ini merupakan program Sekolah Sahabat bukan 5 menit. Ini merupakan Wah, inovasi bukan pendeta 5 menit ya? Bukan, ini Bukan merupakan 5 menit. inovasi dari tim Sekolah Sahabat 5 menit supaya ada refreshment ya, supaya orang-orang tidak bosan dan mungkin menghemat kuota ya, pendeta. Oke, dan kita pada saat ini akan mempelajari pelajaran ke-9 dengan judul Tanda Perjanjian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 31:16, saya akan bacakan. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Wah, ternyata kita sepanjang minggu ini membahas tentang hari Sabat, bagaimana hari Sabat menjadi tanda perjanjian yang kudus antara Tuhan dengan manusia. Tapi sebelumnya boleh kita berdoa. Saya akan pimpin ya. Pendeta boleh? Oke, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa pada saat ini. Kami akan membahas pelajaran sekolah Sabat-Mu. Biarlah Engkau berkati sehingga setiap firman yang kami bahas, yang akan kami pelajari, dapat kami mengerti, dapat kami hidupkan, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pelajaran minggu ini sangat menarik karena kita akan mempelajari secara khusus hari Sabat yang merupakan tanda perjanjian antara umat manusia dengan Allah. Dan sepanjang pekan ini kita akan mempelajari beberapa pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita tanyakan ataupun mungkin muncul di tengah-tengah kita mempelajari sebuah Sabat, yaitu di mana Sabat mulai? Apakah bukti bahwa Sabat telah ada sebelum Sinai? Dan apa yang membuat Sabat begitu cocok menjadi tanda perjanjian? Kita akan mempelajari pelajaran sebuah Sabat kita. Pak Pendeta boleh silakan. Ya Ram, pelajaran ini sebetulnya adalah pelajaran yang dijiwai dan diresapi oleh semua umat-umat Tuhan ya. Dalam hal ini gereja masih Advent Hari Ke-7, khususnya Jemaat Menteng. Wah, ini saya pikir pelajaran yang jadi pelajaran favorit Ram, tentang Sabat. Sepertinya Sabat itu membekas di dalam kehidupan setiap umat Tuhan, terutama anggota-anggota jemaat kita. Sekalipun tidak secara jelas bahwa identifikasi atas kata hari ke-7 dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 sebagai Sabat, tapi interpretasi kita terhadap Kejadian 2 ayat 2 dan 3 memang menyatakan bahwa hari ke-7 di sini merujuk kepada Sabat. Sehingga kita bisa katakan bahwa jauh sebelum hukum di Sinai diberikan dan perintah Sabat itu dinyatakan kepada bangsa Israel, sesungguhnya hari perhentian, hari ke-7, Sabat Tuhan sudah ada di Eden, Ram. Oke, ini hal yang menarik ya, bahwa hari Sabat itu ternyata sudah ada jauh sebelum di Sinai ya, di Gunung Sinai, bagaimana Tuhan menuliskan 2 loh batu ya kepada Musa. Nah, sekarang menjadi pertanyaan Pak Pendeta, apa alasannya Allah itu berhenti pada hari ke-7 ya? Dan apakah dia membutuhkannya? Karena kan kita tahu bahwa rasa capek, rasa membutuhkan istirahat itu hanya untuk manusia yang berdosa, yang kurang, yang tidak sempurna ya. Apakah Tuhan membutuhkan hal itu Pak Pendeta? Menarik pertanyaan ini, Ram. Karena Allah penuh dengan kuasa, kemahakuasanya tidak membuat Allah butuh istirahat sedetik pun mungkin, Ram ya. Karena dia Allah yang tidak terbatas kemahakuasaannya, bahkan atas waktu dan kekuatan. Dari semua jawaban yang menarik buat saya, jawaban yang bisa membuat saya mengerti dan menjawab pertanyaan Rami adalah, ini adalah pola contoh kehidupan ilahi yang Allah mau manusia lakukan. Oke, sebagaimana Allah punya pola bekerja selama 6 hari, manusia juga punya pola bekerja 6 hari, kemudian Allah berhenti pada hari ke-7, Allah juga mau manusia berhenti pada hari ke-7. Karena manusia akan menikmati pola bekerja 6 hari sebagai kenikmatan atas apa saja yang mereka ingin melakukan. Tapi pada hari ke-7, hari itu adalah hari di mana Allah dan umatnya yang telah bekerja selama 6 hari secara aktif, mereka boleh menikmati fellowship yang intim. Itu dia. Berarti memang hari Sabat itu adalah hari yang spesial, hari yang kudus Pak Pendeta ya. Jadi memang hari Sabat itu tidak boleh dilupakan. Makanya kenapa di Quran 20 dikatakan bahwa ingatlah. Nah, tapi kan ingatlah ini kan ada basic ya Pak Pendeta ya. Kalau misalnya kita pelajari bagaimana bangsa Israel yang sudah dibuang secara lama ya di bangsa Mesir, itu akhirnya harus diingatkan sama Tuhan melalui 2 loh batu itu Pak Pendeta ya.
Dan dikuatkan juga di sebelumnya Keluaran 20 itu, Keluaran 16, bagaimana Tuhan berkata bahwa berapa lama lagi kamu mau melanggar perintah-perintahku, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan adalah bahwa kalau misalkan hari Sabat itu di hari ke-7, nah kalau misalkan kita baca Keluaran 16 itu kan dibutuhkan persiapan, Pak Pendeta. Betul, Ram. Apa esensi hari persiapan ini, Pak Pendeta? Esensinya banyak, Ram, banyak sekali. Yang pertama, Allah mau bahwa dalam perintah penyucian Sabat itu manusia sebelumnya bekerja secara efektif. Artinya Tuhan mau manusia itu jadi manusia yang produktif. Karena perintah itu adalah sebab 6 hari lamanya engkau bekerja. Yang jadi masalah kemudian kita mungkin hanya bekerja 1 hari, 2 hari, yang lainnya kita malas-malasan. Oke? Jadi akhirnya Sabat juga jadi hari yang tidak menjadi kenikmatan bagi kita. Jadi perintah Sabat adalah perintah yang holistik tentang aspek bekerjanya manusia sebagai manusia yang produktif, karena Tuhan telah memberikan kekuatan dan semua sumber daya yang digunakan oleh manusia untuk bekerja. Sehingga ketika manusia sudah menikmati hasil pekerjaan selama 6 hari, di hari ke-7 itu manusia bersuka cita. Tuhan, makasih ya Tuhan ya, 6 hari gue udah kerja nih Tuhan, udah diberkati. Sekarang hari ke-7 adalah hari yang penuh dengan sukacita, mengucap syukur. 1, untuk berkat selama 6 hari. Yang kedua, untuk fellowship. Ini kan sama kayak 6 hari mungkin udah gak ketemu kita, Ram, ya. Terus kita ketemu pada hari Sabat. Asik kan, Ram? Asik banget kan, Ram? Betul. Gimana, Ram? Kerja kemarin, wah pendeta gini-gini. Sama, gimana pendeta pelayanan 6 hari kemarin? Oh gini-gini. Seru banget. Seru sekali. Fakta fellowship itu yang sering dilupakan oleh umat-umat Tuhan, sehingga Sabat mungkin jadi hari yang kurang menyenangkan, Ram. Tapi kembali kepada pertanyaan Rami tadi, di ayat yang keberapa, Ram? Ayat yang ke-23 ya. Ketika perintah Sabat itu diberikan di Sinai, kalimat besok adalah hari perhentian penuh. Ini aspek yang kedua, Ram. Yes. Tuhan mau memberikan pelajaran sama kita manusia bahwa untuk menikmati Sabat kita butuh persiapan. Sehingga Sabat itu bisa dinikmati dengan indah. Kalau tanpa persiapan, Sabat akan jadi hari yang tadi, Ram, sebelum kita record ini, hari yang berat banget ya. Beban banget Mas Sabat. Ada orang yang kayak, ya ampun besok udah Sabat ya. Aduh. Begitu Sabat dijalani, kapan? Lama banget ini tutup Sabat. Udah jam berapa ini? Karena mungkin ada yang salah dengan persiapannya, Ram. Karena persiapan Sabat adalah hari sebelum Sabat dan hari selepas Sabat. Artinya sepanjang pekan itu adalah hari persiapan Sabat. Memang betul sekali pemerintah. Jadi memang hari persiapan itu merupakan jadi walaupun dikhususkan 1 hari di sepanjang minggu ya, hari Sabat, hari ke-7, jadi memang 6 hari lainnya, 6 hari bekerja itu janganlah kita melupakan esensinya, bahwa itu merupakan persiapan untuk hari Sabat ya Pak Pendeta ya. Dan tapi kalau misalnya memang saya secara orang muda ya Pak Pendeta ya, kalau misalnya merasakan hari Sabat itu jadi malah hari yang capek ya, dalam arti wah kayaknya kita ini harus kesana kemari, apalagi kalau misalnya jadi diakon ya, wah ini kita harus ambil persembahan, harus ini, kayaknya rasanya capek. Tapi seperti tadi Pak Pendeta sampaikan, fellowship itu ya, nanti Pendeta boleh koreksi kalau aku salah ya, soal rasa capek itu ya. Memang fellowship itu akhirnya membuat kita menyaksikan bahwa betapa besarnya Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Di sepanjang minggu yang lalu, wah ternyata gue kemarin tuh hampir dicopet orang, tapi untungnya ada ibu-ibu yang baik contohnya ya. Kalau kita merasakan berkat Tuhan. Nah, Pak Pendeta gimana menanggapi? Betul, Ram. Karena begini, soal pelayanan yang membuat kita capek pada hari Sabat, Ram. Coba bayangkan kalau Tuhan benar-benar berhenti bekerja melakukan segala hal yang dia harusnya lakukan pada hari Sabat, dan dia berhenti melakukan hal itu. Apa yang terjadi sama hidup kita, Ram? Dia stop memberikan jaminan perlindungan hari Sabat. Wah, nggak terpikirkan. Karena capek gue, kalian ngeluh mulu. Udahlah, hari Sabat berhenti gue kasih perlindungan. Malaikat semua disuruh berhenti kerja. Kita bikin sesi ibadah khusus, biarin aja manusia. Pekerjaan pelayanan sekalipun melelahkan, Ram, ya, dalam pandangan dan apa yang kita alami. Sesungguhnya kita sementara melakukan pekerjaan yang Allah lakukan ketika kita melayani, terutama pada hari Sabat. Karena Allah kita tidak berhenti melakukan perbuatan kebajikan pada hari Sabat. Karena gini, maksudnya, aku pendeta ya. Hari Sabat itu hitungannya adalah pekerjaanku
atau pelayanan kurang? Apakah seseorang pendeta dipandang bekerja pada hari Sabat ketika dia melayani di gereja, atau pekerjaannya sepanjang 6 hari yang dilakukan? Aku juga nggak tahu mau jawab gimana ya. Iya. Aku nggak bisa mengkotak-kotakan. Karena Tuhan kita nggak pernah mengkotak-kotakan ketika dia melayani dan membawa berkat bagi kehidupan orang. Amin. Jadi memang itulah luar biasanya. Jadi memang Tuhan itu bekerja di luar nalar kita ya, karena memang itulah. Jadi memang terpujilah nama Tuhan karena Tuhan juga sudah memberkati kita dan bahkan menyiapkan hari Sabat ya, supaya kita bisa berfellowship. Walaupun kita pandemi ini, kita pun rekaman pun lewat Zoom ya pendeta ya. Betul Ram, betul sekali. Biasanya kan kita mojok di belakangan Ram sama teman-teman kan. Iya, ini lewat media. It's okay lah, it's okay. Betul. Nah, tapi ada satu hal Ram ya. Yes. Ada ekstrim yang membuat kemudian orang Advent mungkin dipandang buruk karena Sabat ini Ram. Maksudnya? Karena interpretasi kita terhadap Sabat yang merupakan tanda ya, meterai Allah, sehingga seolah-olah ketika kita memelihara Sabat sudah kita yang paling benar dan selamat. Oke, seolah-olah Sabat itu adalah inti atau core dari 10 hukum, dan Sabat itu kalau dilanggar mengalahkan hukum-hukum lainnya kalau dilanggar. Exceptionnya mungkin perzinahan ya. Okay. Nah ini arahnya mau kemana pendeta nih? Arahnya begini, banyak pemelihara Sabat yang melupakan ayat di dalam Yakobus, bukan? Yakobus mana Pak pendeta? Yakobus 2:10 Ram. Yakobus 2:10. Sebab barang siapa menuruti 10 hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruh. I see. Banyak pemelihara Sabat yang tukang dusta Ram. Iya. Banyak pemelihara Sabat yang mencuri, mungkin tidak secara fisik tapi mencuri hak-hak orang lain. Banyak pemelihara Sabat yang tidak menghormati orang tuanya. Banyak pemelihara Sabat yang mungkin menyembah Tuhan pada hari Sabat, tapi selama 6 hari mereka menyembah Allah yang lain. Iya. Banyak pemelihara Sabat yang mengingini milik orang lain. Nah, jadi memang itu sebetulnya hukum Tuhan itu yang sudah Tuhan siapkan itu luas sekali konteksnya Pak Pendeta ya. Nggak bisa kita kotak-kotakan ya. Jadi dalam hal ini konteks Sabat yang dipercaya oleh orang-orang Advent bahwa Sabat adalah meterai Allah. Ini kan interpretasi khusus dari pena inspirasi Ellen White ya, bahwa pada hukum itu terletak meterai Allah yang berisi nama Allah, jabatan Allah, kemudian area kekuasaan Allah. Wahyu 14 ayat 7, sembahlah Allah yang menjadikan laut dan bumi dan semua mata air. Ya kan? Jadi di hukum itu ada nama Allah, kemudian ada jabatan Allah sebagai pencipta langit dan bumi, kemudian ada area kekuasaan Allah, langit dan bumi. Jadi seolah-olah hukum itu jadi hukum yang spesial. Nah, karena ada pertanyaan serius terhadap hal itu, Ram. Apakah orang yang tidak memelihara Sabat lantas tidak berhak mendapatkan keselamatan? Nah. Ya kan? Saya punya keluarga-keluarga yang tidak memelihara Sabat loh. Apakah kemudian lantas jaminan keselamatan tidak ada sama mereka? We need to consider about it. Dan itu jadi bahan bagus untuk diskusi nanti. Bukan debat ya, diskusi dari Sabat. Nah, boleh itu nanti kita bahas. Tapi pelajaran kita sebenarnya tidak berfokus ke situ Pak Pendeta ya. Ya. Kita berfokus bagaimana hari Sabat merupakan tanda perjanjian. Nah, maka dari itu awalnya Tuhan sudah mengingatkan atau memberikan instruksi dalam Keluaran 20 untuk ingatlah dan kuduskanlah. Tapi sepertinya mungkin dirasa kurang kali ya. Nah, kalau misalnya kita baca di Keluaran 31 Pak Pendeta, itu di sini dikatakan bahwa maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Nah, ini menarik nih. Haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Jadi ini seperti peringatan, padahal sudah diingatkan kan di 2 loh batu. Dan sepertinya diingatkan lagi dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Nah, kita masuk kepada intinya Pak Pendeta ya. Menjadi perjanjian kekal antara aku, di sini Tuhan yang akunya besar, dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk Israel. Jadi ternyata dari zaman Israel ataupun sampai sekarang,
mungkin secara tersirat menyatakan bahwa Sabat itu merupakan tanda perjanjian antara umat manusia dengan Allah. Ini maksudnya konsepnya bagaimana Pak Pendeta? Jadi aku masih bingung nih secara konsep dasarnya. Bagus nih pertanyaan Ram. Ini sedikit flashback ke belakang ya, tentang bagaimana itu disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dengan kata ingatlah ya kan. Bangsa Israel sudah lama Ram dalam pembuangan perbudakan ini. Betul. Mereka tidak lagi memelihara Sabat. Sehingga sangatlah penting kemudian Tuhan mengulangi hal ini. Kenapa? Karena nenek moyang mereka melakukan hal itu, bukan? Seperti tadi yang sudah kita bahas di Kejadian pasal yang kedua. Yes. Dan Tuhan mau ketika mereka menikmati persekutuan dengannya, kemudian diikat dengan perjanjian, dan salah satu ikatan perjanjian yang mengungkap identitas mereka adalah Sabat, mereka boleh mengerti bahwa ketika mereka memelihara Sabat, sesungguhnya mereka sementara mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, Ram, ketika Rami memelihara hari Sabat, itu bukan hanya sekedar menjadi tanda bahwa Rami adalah umat spesialnya Tuhan, sehingga Rami punya ikatan khusus sama Tuhan, tapi Rami juga diajarkan untuk mengingat apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan Rami. Jadi ini jadi lebih powerful lagi makna ketika Rami memelihara Sabat, ketika kita semua memelihara Sabat. Karena Sabat adalah soal apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita ketika Dia menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Ketika Dia menguduskan kita. Ingat, Sabat tidak menguduskan kita. Sabat itu objek ya. Subjeknya adalah Tuhan. Okay? Jadi jangan terjebak dalam hal ini. Pemeliharaan Sabat tidak pernah bisa menguduskan kita. Tuhanlah yang menguduskan kita. Jadi ketika bangsa Israel diikat perjanjian dengan Tuhan dan menikmati hubungan ikatan perjanjian itu dengan pemeliharaan hari Sabat, mereka diingatkan tentang karya Tuhan yang ajaib ketika menyelamatkan mereka dan menguduskan mereka. Kata kudus ini kados Ram, yang artinya to separate, dipisahkan. Mereka jadi umat-umat yang berbeda. Tapi pertanyaan Rami tadi itu juga penting, Ram. Kenapa? Karena kita sering paksa orang untuk menerima ikatan perjanjian, padahal mereka mungkin belum merasakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bilang, wah kamu nggak memelihara Sabat, masuk neraka loh. Iya. Ini aku jadi agak liberal ya? Enggak. Tapi memang akhirnya kita bisa belajar bagaimana ternyata pada saat kita berhenti pada hari ke-7 di hari Sabat, kita itu sedang berbakti kepada Tuhan, yang berbakti atau mungkin berbakti bersama Tuhan, dan Tuhan menguruskan kita ya Pak Pendeta. Koreksi kalau aku salah ya. Karena kalau misalnya kita baca lebih makna teologisnya begini, Ram. Sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Kata sembah itu di Wahyu 14 ayat 7 itu prosekune, yang artinya bow down. Ini muka ini cium lantai, karena yang ada di hadapan kita itu Allah kan. Jadi ini soal kerendahan hati dan pengakuan bahwa Dia adalah segala-galanya dan we are nothing before Him. Ya. Amin. Jadi memang kalau misalnya kita baca ya, ini juga berlanjut kepada topik selanjutnya di dalam Kejadian 31-13 ya, bahwa firman Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Nah ini kan kalau misalnya kita baca kan dia ingatkan lagi, mungkin orang Israel lupa, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Nah peringatan sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Inline dengan pendeta yang sampaikan tadi ya. Jadi betul Ram, hari Sabat bukanlah yang menguruskan kita, tapi Tuhanlah yang menguruskan kita. Seperti itu. Karena kadang kita sering lupa, bukan Ram? Kita ngerti, bukan kita nggak ngerti loh. Kita ngerti, tapi kita dengan sengaja menyangkal fakta bahwa kita mengerti bahwa ini hari Sabat. Ngerti Mas? Dapat poinnya nggak? Masih agak ngambang. Loh, apakah bangsa Israel nggak ngerti tentang Sabat setelah perintah Sabat itu disampaikan? Ngerti. Ngerti lah. Pasti turun-temurun. Ya kan? Karena ada contoh-contoh di mana ketika pelanggaran Sabat itu dilakukan dengan keras, hukuman itu datang, lempari sampai mati. Tapi apakah setelah itu
tidak ada pelanggaran terhadap Sabat. Memang out of record, nggak tertulis lagi di situ ya, ada pelanggaran pada hari Sabat ketika ada saksi-saksi yang menyaksikan ada pelanggar hari Sabat, mereka nebang kayu dan lain sebagainya. Tapi zaman setelah pembuangan, ketika di zaman Nehemia, perintah-perintah Tuhan itu diulangi kembali, termasuk perintah Sabat, tetap ada pelanggaran Sabat. Apakah mereka nggak ngerti? Ngerti, tapi dengan sengaja mereka seperti denial, menyangkal fakta itu. Kan kita sering, Ram, masih 5 menit lagi, masih bisa lah. Deadline masih menunggu ini. Aduh, bos belum pulang, masa gue udah pulang. Gimana, Ram? Dia lebih senang ya, tunggu bosnya pulang baru dia pulang. Memang ini nggak menghakimi ya, nggak menghakimi. Iya. Tapi itu fakta yang sering terjadi. Memang pada akhirnya pada saat kita praktis sulit Pak Pendeta ya, harus butuh tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa. Jadi kalau begitu Tuhan memberikan perintah yang sulit untuk dijalani? Seharusnya tidak. Tapi jangan dijawab di sini, biar dijawab di kelas masing-masing, Ram. Betul. Tapi kalau aku pribadi boleh jawab, ya itulah, kita harus butuh tuntunan Roh Kudus Pak Pendeta ya, untuk menjalani bukan hanya tentang hari Sabat ya, tentang semua perintah-perintah Tuhan. Oke, Pendeta Didi, tadi kita sudah bahas secara konsep ya, bagaimana Sabat harus disucikan, bagaimana bahwa pada saat kita berbakti pada hari Sabat, itu merupakan hubungan yang intim antara kita, umat manusia, dengan Tuhan, dan merupakan tanda perjanjian antara kita dengan Tuhan ya. Nah, sekarang secara praktikal Pendeta, kadang-kadang di pengudusan atau penyucian hari Sabat, karena kita mungkin ada mungkin yang salah-salah, ataupun mungkin ada kesalahan Pendeta Didi ya. Nah, ini bagaimana Pendeta Didi? Kalau misalnya aku sih dulu sempat ya soal ujian hari Sabat ya, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk aku tidak ujian di hari Sabat ya Pendeta. Kebetulan nih Ram ya, nggak bisa bilang kebetulan sih, kita terberkati. Pada sesi ini ada sahabat-sahabat rohani kita yang bergabung, Ram, untuk memberikan kontribusi mereka sehubungan dengan pengalaman pengudusan atau pemeliharaan hari Sabat. Yes. Ada Bapak Bernard Huta Barat, kemudian Bapak Polman Sinaga. Mereka adalah profesional yang bisa kita katakan pemerhati gereja ya. Yes. Ada juga Pendeta Jani Sinaga, ini jauh-jauh dari Banjarmasin join, Ram. Mantap. Pada kesempatan ini luar biasa. Aku mau ke Pak Polman dulu. Pak Polman, tantangan sebagai seorang profesional dalam memelihara Sabat ini apa sih Pak Polman? Mungkin bisa jadi ini pengalaman pribadi nih Pak Polman. Tantangannya sih godaan untuk mendapatkan sesuatu. Itu akan membuat kita terganggu pikiran kita. Yang kedua, tantangannya memang karena pada umumnya kan hari Sabat itu hari Sabtu itu adalah hari yang disenangi banyak orang, tapi dalam tanda kutip bukan seperti yang kita merayakan hari Sabat harus datang ke gereja. Kalau teman-teman yang lain itu bisa ini jumpa teman ataupun bertemu di satu tempat ataupun di mall ataupun di kafe ataupun di mana, itu suatu waktu yang sangat baik buat mereka. Kadang itu yang buat kita tergoda, kenapa si Anu bisa, saya nggak bisa. Tetapi memang ya bukan mungkin ya, tapi saya mau saksikan ya, kalau bukan Sabat, tidak ada Sabat, bagi saya mungkin boleh jadi hidup ini akan semakin menderita. Kenapa? Karena adanya Sabat inilah membuat kita bisa rileks, bisa lebih santai ataupun lebih senang lah ya. Makanya kalau saya setiap tiba hari Jumat itu begitu senangnya kita. Sepertinya beban kerja itu kita bisa tinggalkan dulu. Itu yang karena memang kalau kita bekerja kan nggak bisa langsung tuntas ya, nggak selesai hari ini, berarti kita harus lanjutkan untuk hari berikutnya. Berarti kalau misalnya kita nggak bisa selesaikan hari Jumat itu, mau nggak mau kan harus
kita selesaikan berikutnya. Artinya ini menjadi tantangan. Tapi secara pribadi memang banyak godaan. Saya pernah dapat godaan untuk ya menikmati liburan dengan teman-teman yang tidak satu gereja. Ya ditantang lah kita kan, ditantang untuk ikut mereka. Ya memang sangat menggiurkan itu, ya. Sekali-sekali boleh dong. Nah, gitu kan, sekali-sekali boleh dong. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Tapi kita ambil karena kita udah punya prinsip, ya hari Sabat itu masa kita nggak bisa fokus untuk ke Tuhan. Tetapi yang kendala sekarang, kendala mungkin ya karena sejak COVID ini, ya karena memang walaupun kita bisa beribadah online di rumah, tidak seperti persiapan kita untuk hari Sabat biasa seperti dulu. Saya nggak tahu kalau saya yang merasakan itu, karena hampir sama. Saya lihat sekarang hampir sama hari itu, nggak seperti dulu. Ya kalau udah ini kan udah memang yang membuat kita itu mungkin beda. Walaupun itu seremonial datang ke gereja itu membuat kita apa? Membuat kita beda dengan yang lain. Tapi yang sekarang cobalah. Saya sih terus terang dulu kalau ke gereja saya paling anti terlambat, paling nggak suka saya terlambat. Kalau sekarang sudah jam 9 juga mulai kita ibadah dari rumah, bisa jam tengah 9 juga kita belum mandi. Nah, ini yang saya sangat nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Nah, saya paling strict dulu sama anak-anak saya juga, saya bilang sama istri saya tinggalkan kalian kalau memang kalian nggak mau cepat-cepat. Nah, saya bisa jadi pergi, tapi memang mereka juga mengerti. Tapi itulah yang kita alami. Jadi ini kendala sekarang yang saya alami, karena kita beribadah di rumah online, tentu persiapan kita yang seperti dulu itu tidak seperti yang sekarang ini. Nah, dulu setiap hari Sabat, hari Jumat kita udah siapin, udah kebayang-bayang saya mau pakai ini loh hari Sabat. Saya udah persiapkan ini loh, saya mau pakai hari Sabat, saya pakai rapi. Artian itulah persiapan kita pada hari Sabat. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi yang demikian. Saya bisa hanya cepat mandi 10 menit, udah beres, langsung di depan laptop, udah ikut ibadah. Jadi makna rohaninya memang tidak seperti waktu kita ke gereja. Nah, itu yang saya dapatkan kalau tentang hari Sabat ini. Tapi kalau untuk yang lainnya memang tidak perlu lagi kita sangkal. Memang hari Sabat ini menjadi berkat sukacita bagi saya secara pribadi dan juga bagi keluarga. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Polman. Ini secara tidak langsung dan secara langsung nyindir saya juga nih Rame. Tapi itu betul Pak Polman. Kemajuan teknologi memang membuat kita mudah ya. Hubung, ibadah enak sekali. Tapi jangan sampai kemajuan teknologi membuat rohani kita malah mundur ini. Yes. Betul kan Ram? Betul. Baju seenaknya dengan alasan sinyal jelek kita matiin kamera, mungkin kita lagi makan, lagi santai, angkat kaki, ibadah. Pak Bernard, sebagai seorang pemerhati gereja, sahabat banyak dari teman-teman orang muda, biasanya nasihat apa yang Pak Bernard sering berikan kepada teman-teman orang muda ketika mereka mengalami konflik etika, kerjaan, konflik sama doktrin sahabat, Pak Bernard? Nah, ini real dialami sama teman-teman. Silakan, monggo. Ya, terima kasih Pastor Dedi ya, dan Brother Ramirez Salomuan. Ya, betul sekali. Tentu orang-orang muda sekarang yang hidup di zaman yang penuh dengan teknologi, gadget, dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang orang muda berpikir bahwa gadget itu akan menjadi dewa bagi mereka karena mereka bisa menyelesaikan begitu banyak permasalahan apabila mereka menguasai dunia digital, gadget, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi penyakit sekarang ini bagi orang muda adalah jika mereka tidak lagi memiliki kepercayaan kepada Tuhan dan mereka bisa menganggap bahwa digital atau gadget dan lain sebagainya ini akan menjadi penghalang buat mereka. Ini sudah sama seperti bangsa Israel dulu juga dalam pelajaran kita ini ya. Keras kepala. Jadi mereka berpikir bahwa
mereka adalah orang yang lebih pintar dari semuanya ya. Dalam pelajaran kita juga di sini dikatakan kan ini sama saja. Sebenarnya kita belajar dari bangsa Israel ini luar biasa. Mengapa harus bersiap-siap pada hari Jumat ya, untuk masuk kepada hari Sabat? Mengapa diberikan Tuhan mana 2 kali lipat? Jadi sebenarnya kita juga sekarang, orang-orang muda juga sekarang harus berpikir bahwa kalau hari Jumat itu hari persiapan, mereka harus percaya bahwa berkat yang mereka terima pada hari itu sebenarnya 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Ya, belajar dari ilustrasi tentang mana ini, gitu ya. Nah, dan jangan berpikir untuk akan berkekurangan pada hari Sabat jika mereka tidak mengumpulkan mana pada hari Sabat. Tidak. Dari pelajaran ini kita bisa lihat harus ada penyerahan kepada Tuhan, harus ada percaya penuh kepada Tuhan untuk campur tangannya dalam kehidupan kita. Nah, orang-orang muda tentu sekarang ini sangat berbeda generasinya ya. Jadi mereka jujur, mereka menganggap bahwa semuanya itu bisa diselesaikan dengan teknologi. Ya, dengan teknologi. Jadi banyak kita melihat seminar-seminar tentang orang muda yang berkata bahwa orang-orang muda kita sekarang, mungkin orang-orang Advent juga, orang muda kita tidak menggunakan kokain yang sesungguhnya, tapi mereka sedang menggunakan digital kokain. Jadi artinya mereka sangat tergantung kepada gadget mereka sebagai penyelesai solusi semua permasalahan. Dan memang itu menjadi berhak. Teknologi ini sebenarnya seperti pisau. Pisau itu kalau kita gunakan untuk hal yang positif bisa, tapi kalau kita gunakan untuk yang negatif juga bisa. Jadi tergantung pikiran kita mau kita gunakan apa pisau itu. Jadi jangan kita katakan pisau itu jelek. Tidak. Teknologi itu jelek juga tidak. Teknologi itu bagus. Tapi cara kita memandang teknologi itu menjadi jelek. Ya, contoh tadi cerita dari Pastor Dedi ya. Saya juga bingung. Ya, bahkan juga di jemaat-jemaat saya melihat sekarang sudah Zoom jam 9 pun tidak sampai 20% orang masuk di Zoom. Saya bingung. Ya, 20% pun tidak ada di Zoom. Jadi kalau jumlah anggota jemaat itu sebenarnya 80 kakak, ya, tidak ada 80 kakak persis jam 9. Jadi kalau saya boleh katakan, bukan jarak lagi yang sebenarnya menentukan, tapi pikiran kita buat menjadi jarak kepada Tuhan. Ya. Dan sekarang penyakitnya semakin dalam ini, semakin dalam. Dulu di awal-awal Zoom ini, kita jam 9 semua kebuka Zoom-nya. Sekarang tidak. Bahkan tadi Pak Pastor sudah katakan, banyak juga yang hilaf, kadang-kadang Zoom-nya mati, tapi suaranya kebuka. Masih mute. Ya, dia masih unmute dia. Dan terdengarlah suara piring, suara makan, dan lain-lain. Kadang-kadang kita hilaf, videonya kebuka, ternyata kita masih pakai kaos kutang. Itu jam 9 tepat. Jadi kalau saya berkata bahwa sebenarnya kita sekarang ini tidak menggunakan hari Jumat itu menjadi hari persiapan, bukan persiapan secara fisik. Jadi banyak orang melakukan persiapan itu kan makanannya dimasak pada hari Jumat supaya nanti hari Sabat tidak masak lagi. Sebenarnya lebih daripada itu yang Tuhan mau ajarkan. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel supaya mana disiapkan pada hari Sabat? Karena mungkin saja Tuhan melihat bangsa Israel karena persiapan-persiapan lain itu sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, sekarang pun berulang. Kalau kita lihat, saya boleh katakan, saya sangat berterima kasih kepada pemilik Zoom. Siapa yang menciptakan Zoom ini? Kita sangat berterima kasih karena sekarang kita bisa mendengarkan khotbah pendeta dari Amerika, dari Afrika, dari Eropa setiap Sabat. Bahkan sekarang kita kalau mendengarkan khotbah bukan dari pembicara luar. Jadi kalau misalnya kita ini, jemaat kita yang berbicara pada Sabat ini pendeta Dedi, anggota jemaat gak mau dengar. Tapi kalau pembicaranya dari pendeta lain, wah kita pengen tahu itu langsung. Oh seperti apa. Jadi sebenarnya Zoom ini, teknologi itu kalau kita buat teknologi itu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, teknologi itu sangat baik. Jadi tidak ada yang salah dengan teknologi. Nah, orang-orang muda pun seperti itu secara etik. Gunakanlah teknologi ini untuk membangun kedekatan Anda kepada Tuhan. Contoh, ya sekarang ya orang muda nggak ngerti tentang Alkitab, bisa tinggal gali, mau lihat dari mana itu semua di internet ada. Cuma pertanyaannya apakah orang muda juga menggunakan pengetahuannya untuk mendalami firman Tuhan dengan teknologi ini? Ya itu dia menjadi pertanyaan. Jadi saya sangat mencintai orang muda, anak-anak saya juga masih muda, dan memang saya senang dengan orang muda. Orang muda
Anda adalah generasi gereja. Ya, kalau Anda memberikan hati Anda kepada Tuhan, sebenarnya bukan hari Jumat saja hari persiapan. Setiap hari pun adalah hari persiapan menuju hari Sabtu. Ya, nah tadi Pak Sinaga sudah berkata, bagi pebisnis sudah pasti hari Sabtu itu hari kenikmatan dari duniawi. Ya, tapi memang kadang-kadang kalau pada waktu offline kita namanya pengurus di gereja, hari Sabtu itu tidak bisa lagi kita nikmati karena kadang-kadang kita jauh lebih sibuk daripada hari-hari lainnya, walaupun kita menganggap itu adalah hari pelayanan. Tapi sebenarnya hari Sabat itu harus menjadi hari kenikmatan, di mana kita memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan pada hari Sabat itu. Mungkin itu aja dari saya. Amin, amin. Thank you, Om Bernard. Jadi seperti yang sudah bahas ya pendeta di sebelumnya, bagaimana konsep hari Sabat itu, bahwa hari Sabat dan hari persiapannya itu merupakan satu kesatuan ya Pak Pendeta ya. Bagaimana sudah tulis di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai dengan ayat 11 Pendeta. Betul, Ram. Jadi speechless nih kita, Ram. Karena pemaparan yang super Ram ya. Iya. Ini last but not least, sahabat saya nih, Pendeta Janes Sinaga. Jauh-jauh dari Banjarmasin ini, Ram. Ini perbedaan waktu kita 1 jam, Ram. Betul. Pendeta Janes, kalau begitu konklusinya, Pendeta Janes. Baik, pelajaran rohani yang indah apa ini tentang Sabat yang Tuhan mau berikan sama kita ketika perintah Sabat itu diberikan sama kita, Pendeta Janes. Baik, terima kasih Pendeta Dedi Kurniawan. Di jam kami jam 22:23 ya. Jadi saya coba bergabung tadi dengan Jum ini. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Pelajaran sekolah Sabat ini sungguh luar biasa ketika kita mempelajari ini dalam triwulan ini mengenai perjanjian yang kekal. Selalu ingat perjanjian yang kekal. 2 pekan lalu bagaimana perjanjian itu dibuat oleh Allah dan diiyakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dengan kata lain, bangsa itu, umat itu mau menerima perjanjian itu. 1 pekan yang lalu kita belajar mengenai bagaimana agar perjanjian itu tetap terjaga, yaitu dengan hukum Tuhan. Kalau tidak ada hukum Tuhan, maka perjanjian itu tidak dapat terlindungi, terjaga sampai kepada hal yang kekal. Dan bagian daripada itu saat ini adalah, bagian dari hukum itu adalah Sabat, yaitu tanda perjanjian itu, bahwa perjanjian itu akan selalu diingat adalah hari Sabat. Dan puji syukur pada saat ini, di mana ayat inti firman Tuhan, pelajaran kita pekan ini adalah di dalam Keluaran 31 ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Dengan kata lain, bagaimana dijaga sebuah perjanjian itu agar terus mereka boleh nikmati perjanjian itu, apa yang dijanjikan oleh Tuhan pada saat itu melalui bangsa Israel, mereka lakukan turun-temurun. Dan kita adalah penikmat perjanjian yang diberikan kepada Abraham, kepada bangsa Israel, kepada Musa. Dan ini terus berlanjut sampai sekarang. Itulah turun-temurun. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak sekalian semua, kita sangat bersyukur kita boleh menikmati perjanjian itu apabila kita berada di dalam tanda perjanjian itu hari Sabat. Kita sangat bersyukur untuk hal ini. Kita berterima kasih walaupun mungkin ada begitu banyak tantangannya. Kita sudah dengarkan hamba-hamba Tuhan, Bapak Bernard dan juga Bapak Polman Sinaga, begitu banyak tantangannya. Tetapi ingat, kalau kita masih berada di sana, berarti kita masih bisa menikmati perjanjian ini sekarang ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Sungguh luar biasa. Satu hal yang dicatatkan dalam Alkitab adalah bahwa Sabat itu sampai kepada kekekalan. Jadi kita yang ingin menikmati kekekalan itu beradalah dalam tanda itu, yaitu hari Sabat. Ini yang boleh saya sampaikan pada saat ini, walaupun singkat, kiranya memperoleh makna. Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Janes dari Banjarmasin, Om Polman dari Bandung, dan Om Bernard dari BSD. Jadi
ini walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi teknologi menyatukan kita ya untuk membahas firman Tuhan, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua, dan bahkan mungkin para pendengar yang akan menonton melalui YouTube ataupun nanti Spotify kita upload ya pendeta ya. Dan sebagai penutup, Sabat adalah tanda perjanjian yang menjangkau ke depan pada saat ketika rencana keselamatan akan menjadi sempurna. Sabat menunjuk ke belakang pada penciptaan, dan sebagai tanda perjanjian kasih karunia, itu menunjukkan kepada kita penciptaan kembali yang terakhir ketika Allah menjadikan segala sesuatu baru. Pendeta Didi boleh tutup kita dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, Sabat menjadi bagian kami. Sabat sebagai karunia, sekaligus juga tanda bahwa kami adalah umat Tuhan. Ajar kami Tuhan, manusia yang lemah dan tak berdaya ini, untuk selalu memandang kepada Yesus, satu-satunya contoh yang sempurna. Sebagaimana Yesus juga, Dia menghormati dan memelihara hari Sabat. Mungkin Tuhan, penurutan kami tidak sempurna, tapi kami percaya melalui bantuan Roh Kudus, kami akan mengalami pengalaman rohani ini dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami memasuki hari Sabat Tuhan yang kudus, indah itu, kami boleh merasakan berkat-berkat sorgawi yang akan memberikan kami jaminan dan pengertian bahwa ternyata inilah maksud kenapa Tuhan memberikan Sabat bagi kami pribadi, jemaat, dan keluarga. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini, terberkati oleh Tuhan seiring waktu mereka belajar untuk setia kepada Tuhan melalui penurutan hukum perjanjian dan menikmati pemeliharaan Sabat. Semua partisipan yang terhubung pada sesi pembahasan pelajaran sekolah Sabat ini, Bapak Polman, Bapak Bernard, Pendeta Janes, diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan mereka bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk janji berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pelajaran Sekolah Sabat bukan 5 menit. Sampai jumpa di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.